mati lampu. Sekarang sudah jam setengah 9 pagi. Air keran sudah mati, habis. Ngandelin aerator kecil ACDC. Aduh. Halo, selamat datang kembali di The Rians di Koi 89. Yes, hari ini agak keringetan gue. Sesuai judul konten sih, gue mau berbagi pengalaman soal berapa jam sih Koi bisa bertahan kalau emang listrik di rumah lagi mati, alias aerator dan juga pompa air di kolam mati total. Berapa jam? Suka banyak yang nanya kan? Sebelum gue jawab, gue mau berbagi dulu nih. Bukan soal berapa jamnya. Yang pertama adalah macam-macam penyebab matinya aerator dan juga air terjun ya, alias pompa kita. Yang pertama, memang mati lampu beneran dari PLN-nya. Yang kedua, masalah internal listrik di rumah kita. Mau jebol panel listrik, mau konslet kabel di rumah, macam-macam. Kalau rumah gua penyebabnya tadi malam itu panel listrik gua kebakar. Ada konslet dari tiang listrik. Kenapa nggak dibenerin dari malam? Kebetulan Bandar Lampung tadi malam hujan deras. Teknisi gue yang datang ke rumah bilang nyerah. Kalau benerin tadi malam bisa kena induksi listrik. Karena kan air di atap sama di dak gue basah ya. Jadi akhirnya nunggu tadi pagi. Alhasil kolam koi gue ini mati lampu, nggak ada listrik rumah gue juga. Selama dari jam 10 malam sampai jam 9 pagi tadi, sekitar 11 jam. Lalu kok sekarang sudah hidup dan ikan gue alhamdulillah so far so good nih, sehat-sehat aja. Ada sebabnya, usaha gue nih mungkin kurang benar, tapi usaha gue tadi malam berbaginya. Gue menggunakan Amara aerator ACDC yang 2 channel atau 2 keluaran lubang untuk selang aeratornya. Sebenarnya nggak proper banget ya. Kolam gue 12 ton 4 kali 2 di luar chamber ya. Kedalamannya 1,75 meter. Tapi gue cuman pakai bantuan ACDC aerator yang Amara yang kecil. Tapi mau diapain? Gue nggak punya genset. Dulu pernah pakai dan gue repot ngurusnya dan berbahaya juga buat anak gue. Ada 4 kecil-kecil asapnya. Akhirnya gue pakai Amara itu dan gue ngungsi ke rumah kerabat gue untuk nginep. Pagi tadi jam 8 datang tukang teknisi gue, ada dari PLN, benerin panel gue kebakar, akhirnya hidup. Selamat deh ikan gue. Tapi dari jam 6 tadi gue pulang dari rumah kerabat gue nginep ngungsi itu, gue hidupin air keran. Nanti ada videonya. Jadi gue hidupin air keran seperti ini nih. Nah, gue hidupin air keran, tujuannya adalah membuat gerakan air dan juga air baru di kolam. Yang tentunya dengan adanya cipratan dan gerakan air di kolam gue, air bergerak otomatis akan memproduksi oksigen. Nggak banyak sih, cuman ya cukup membantu. Lo bayangin nih, lihat nih, ikan gue sempet ngap-ngapan di atas air. Ini udah tanda-tanda kekurangan oksigen banget nih. Tadi malam gue tidur udah nggak nyenyak, udah pasrah. Tapi gue berpikir lah, nggak mungkin juga lah langsung mati ya. Masa iya sih? Kan masih di air juga dan kolam gue dibilang kepenuhan, agak kepenuhan, tapi nggak terlalu padat banget kan, enggak juga. Jadi gue masih ada harapan. Kayak gini nih kelihatannya tuh. Nah, jadi tipsnya buat lo untuk menjawab konten ini, berapa lama sih koi bisa bertahan dalam air? Nah, ini pengalaman gue ya.
Sebenarnya kalau berapa lamanya nggak ada patokan, tapi kembali lagi aja, lama atau enggaknya ikan lo bertahan dalam air tanpa oksigen dan tanpa air terjun alias mati listrik tergantung dengan dalamnya kolam lo dan kapasitas kolam lo. Ikannya ya, makin sedikit ikan lo dalam kolam lo, berarti makin banyak oksigen yang tersisa dan jadi stok di kolam lo. Makin kuat mungkin bertahannya ikan koi lo tanpa oksigen. Tapi makin banyak ikan dalam kolam lo, berarti otomatis oksigen di kolam lo akan berkurang banyak juga ketika mati listrik. Nggak ada aerator dan nggak ada pompa. Intinya, kalau berdasarkan pengalaman gue, dengan jumlah ikan kurang lebih 13 atau 14 ikan, 13 ikan sorry sekarang, 13 ikan, ukuran size-nya ada yang 40, ada yang 59, ada yang 62, itu bisa bertahan 11 jam. Jadi intinya kembali ke lo, jangan panik kalau mati lampu, tapi diusahakan tetap harus ada aerator kecil. Lo harus punya aerator AC/DC minimal 1, minimal ya. Dan gue sih belajar begini, sebenarnya gue kurangnya 4, jadi harusnya 5 gue. Bego tapi cukup berhasil, dan itu cuma berapa jam kemudian lu coba usahakan menggunakan dengan itu dia, air keran lu jor aja ke dalam kolam lu. Yang kedua, dari pengalaman gue, lu harus punya genset. Di kasus yang nomor 2 ini gue nggak akan mau niru ya. Kok lu bego ya kelas kepala? Enggak, karena emang gue pakai genset capek. Mau yang murah, mau yang mahal, capek deh. Ngerawatnya capek, biayanya mahal, hidupinnya repot, beli solar, harus nungguin gensetnya, berisik. Kalau yang silent juga mahal dan ribet juga lah. Kasihan anak gue, asapnya bahaya, polusi di rumah. Lalu tetangga gue juga berisik. Yang ketiga nih, kalau yang ketiga ini cita-cita gue. Yang paling bagus adalah lu harus nabung. Kalau lu punya kolam koi yang cukup besar dan ikan-ikan lu cukup sayangi banget, yang salah satu investasi lu lah ya, lo harus punya panel listrik tenaga surya. Kolam gue ini 12 ton, total pompa gue 250 watt sama si aerator gue sekitar 100 watt lah, taruh 350 watt. Gue sebenarnya cukup panel surya yang kapasitasnya 1000 watt aja. Nah dulu sih gue udah pernah nanya ya, kalau pakai panel surya yang 1000 watt ada 2 pilihan harganya. Kalau yang cuman bisa hidup ketika mati lampu doang, jadi cuman jadi backup listrik ya, dia sekitar 3-4 jutaan. Kalau yang memang fungsinya hidup terus 24 jam, jadi nggak harus nunggu mati lampu, si itu hidup terus ya listriknya, sekitar 7-8 jutaan. Dan walaupun mahal, hebatnya ada tuh yang 7-8 jutaan. Berarti otomatis semua listrik kebutuhan yang ada di kolam lo ini, baik aerator, pompa airnya, itu akan menggunakan si panel surya itu. 24 jam lu nggak harus bayar ke PLN lagi yang itu kolam lu, dan lu anti mati lampu. Rusak kemungkinannya ada, dan mudah dirawatnya, mudah penggantiannya, partnya tidak mahal lah, gampang dicari, tinggal telepon teknisinya. Jadi gue harus nabung tuh. Nah, jadi yang paling bego pilihannya, rekomendasi dari gue cuma 2. Nomor 1, lo harus banyakin aerator AC/DC, Resun dan lain-lain, atau Amara. Tapi memang tetap kurang, tapi ya oke lah, dengan harapan ya 12 jam nggak lebih lah ya. Kalau lebih sih kelar juga. Atau yang kedua, yang nomor 3 tadi, lo harus nabung buat panel surya. Genset sih buat gue nggak pilihan, buat gue pribadi. Dan yang kedua, ada yang sistem pakai aki lah di custom gini, bagus sih, tapi ribet. Gue nggak demen yang ribet-ribet juga. Jadi itu pengalaman gue soal berapa lama koi bisa bertahan di dalam kolam selama listrik nggak ada, baik mati lampu maupun ada masalah kelistrikan di rumah lo. Kalau gue 11 jam bertahannya, dan itu pun dengan bantuan aerator tambahan yang kecil sama jor air keran. Yang kedua, apa yang harus lo siapin di rumah sebenarnya kalau lo mau mulai dan mendeklar lo perawat koi yang mau beranjak serius. Itu dia. Segitu dulu ya. Semoga bermanfaat pengalaman gue. Doain ikan-ikan gue sehat.
Stay safe, tetap jaga jarak, pakai masker terus, jangan bergerombol atau berkerumun. Salam Nisigoy, cheers. Teman-teman jangan lupa like and share ya, biar kami bisa umroh sekeluarga. Terima kasih.